Halo sayang, kamu di mana? Aku di depan salon nih, kita ketemu di dalam aja ya langsung. Iya, aku tahu kamu udah sampai. Ini aku sekarang lagi dekat parkiran. Sayang, kayaknya aku nggak bisa masuk ke salon deh. Kenapa? Aku inget bener sama orang yang mata-matain kamu kemarin loh. Kalau misalnya aku masuk, yang ada ntar lo ketahuan loh sama dia. Jadi maksud kamu, kita nggak bakal bisa pernah ketemu lagi? Ini aja sayang, kamu ke RS aja ya. Kok ke rumah sakit? Iya, jalan ke RS kan banyak sayang. Kamu juga butuh laporan objin kan? Sebelum mamanya Saka itu minta bareng sama kamu ke RS loh. Oke. Kalau gitu kita ketemu di sana ya. Ya udah sayang ya, berkabar ya, oke? Bye, see you. Ya udah oke, kita ngobrol sebentar. Justin, maaf ya aku bisa minta tolong nggak kamu tunggu di mobil sebentar aja. Aku nggak lama kok. Ya, it's okay. I understand. Cuman aku nggak suka aja Saka maksain kamu kayak gitu. Nggak, dia nggak maksa. Mas, kenapa sih aku nggak suka loh kamu ngomong kayak tadi tuh Mas? Kenapa? Karena ada Justin. Bukan karena Justin ya Mas, aku nggak suka kamu ngomong kayak gitu. Aku emang nggak mau aja kamu ngomongin soal kita ketemu di Bali itu sama siapapun. Aku nggak mau orang lain kayak mikir kita sengaja ketemuan di sana, padahal kan kita nggak sengaja ketemunya Mas. Ya aku paham. Ya udah, jadi kamu mau ngomong apa? Aku cuma mau mastiin aja soal Wiryo Group yang mau investasi di Arena Glow. Apa kamu udah putusin? Masih ada beberapa hal yang harus aku pikir. Terutama soal intention kamu sih. Kenapa kamu pengen invest di Arena Glow? Aku pengen tahu ini benar-benar pure karena professionally atau kamu ada maksud lain sama aku, Mas. Loh, nggak jadi ke salon, Bu? Salonnya full. Saya lupa reservasi tadi. Udah mendingan kamu anterin saya ke tempat lain aja. Saya mau ke rumah sakit mau periksa kandungan. Oh iya, baik, Bu. Ya jalan. Saka tuh ya bener-bener kerjanya di kantor cari muka aja. Nggak cuma cari muka aja, Sa. Tapi sekarang dia jadi penjilat. Nyebelin banget tuh orang. Ini sebenarnya ada apa sih? Kamu nggak biasanya loh kayak gini uring-uringan. Kenapa? Sorry, Sal. Saya kesini mau ngajak kamu makan siang, tapi malah marah-marah ke kamu. Sorry ya. Enggak, nggak apa-apa. It's okay. Aku sekarang mau tahu kamu kenapa. Saka kenapa? Jadi gini, Sal. Keberadaan Saka di kantor, itu semakin lama semakin mengganggu saya. Bisa-bisa jadi penyakit buat saya. Pertama dia udah ngejilat ibu dan cari muka di depan ibu. Sekarang dia cari muka di depan para klien. Lama-lama saya bisa didepak dari perusahaan. Tapi kamu jangan sampai terprovokasi. Maksud aku gini, harta yang ibu tiri kamu punya, itu kan bukan pure punya ibu tiri kamu, tapi punya ayah kandung kamu, Dante. Dan harusnya memang sepantasnya yang mendapatkan semua itu ya kamu, bukan Saka atau ibu tiri kamu. Iya, kamu benar, Sal. Jujur sih memang aku ada maksud lain. Aku pengen banget bantuin kamu. Selama aku sama kamu, aku nggak pernah bantu kamu apa-apa. Mungkin sekarang saat aku juga mau bisnis kamu tuh bisa lebih berkembang. Karena bantuan aku juga. Tapi kamu tenang aja, aku akan bikin semuanya ini profesional. Bukan buat ngedekatin kamu atau segala macam. Oke, kalau gitu emang harusnya aku pikirin lagi berarti. Nanti aku kabarin kamu. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya, Mas. Aku anterin aja. Aku sama Justin, Mas. Gak mau aku anterin aja. Nggak enak dong, aku ninggalin Justin. Aku kan kesini diajakin sama Justin. Hati ya. Bye. Jadi maksud Saka gimana, Rin? Kamu kemarin liburan ke Bali tuh
ketemu sama dia. Kalian jalan bareng. Iya, aku di Bali sempat ketemu sama Mas Saka. Tapi ketemunya nggak sengaja kok. Kamu bukannya tahu ya kalau aku, Mas Saka, sama Dinda emang lagi ada urusan masing-masing di Bali? I know, Rin. Tapi menurut aku kembali lagi sama Saka itu pilihan yang salah, Rin. Iya. Iya, aku tahu. Rin, kamu tuh wanita cerdas. Dan aku yakin kamu tahu apa yang baik buat diri kamu. Aku ngomong kayak gini karena aku peduli sama kamu, Rin. I care about you. A lot, Rin. Justin bisa stop ngomongin ini nggak? Sorry. I'm sorry, cuman aku khawatir aja kalau Saka itu nyakitin kamu lagi. Itu aja, Rin. Sayang, aku lihat-lihat akhir ini kamu lebih ceria ya? Lagi menang undian atau apa nih? Enggak sih sayang. Tapi aku ngerasa lebih lega aja sih, lebih happy. Pelan-pelan aku juga udah jadi diri aku sendiri. Emang kamu selama ini nggak jadi diri kamu sendiri? Mungkin karena Galvin sama bokapnya sih. Mereka itu kan sering absen masuk kantor, jadi kerjaan itu jadi banyak aku yang kerjain. Tapi karena sekarang mereka udah masuk kantor, jadi aku lebih bebas aja, lebih lega. Ya, bagus lah kalau kayak gitu. Berarti kan kerjaan kamu sekarang udah nggak berat-berat banget. Sayang, Hai sayang. aku tuh kangen banget sama kamu. Aku tuh pengen banget ketemu kamu, tau gak, dari kemarin-kemarin. Aku juga kangen sama kamu sayang. Kapan sih kita tuh ketemuan gak usah kucing-kucingan kayak gini? Aku tuh lama-lama capek, tau gak? Ketemu harus diem-diem, harus serba waspada. Capek lama-lama kayak gini. Kamu yang sabar ya. Sayang, tapi aku baru kepikiran deh. Kita itu kan dadakan ketemu kayak gini karena aku bilangnya aku ke Objin. Supirnya Bu Wiryo itu taunya aku ke Objin dan dia pasti lapor deh ke Bu Wiryo. Nanti pasti di rumah aku bakal ditanyain hasil pemeriksaannya. Terus aku harus jawab apa dong? Saya kan aku nggak periksa beneran. Sayang, aku udah mikirin bakalan kayak begini. Dan aku udah siapin sesuatu kok buat kamu. Terus kamu? Sayang, makasih banget ya sayang. Kamu tuh emang bener-bener paling bisa diandelin sayang. Siapa dulu dong? Dion. Thank you ya. Jadi sekarang kamu aman sayang. Kan berkat kamu juga. Makanya. Kita Enggak, mah. Riri nggak setuju. Enggak gimana sih? Udah deh, ini yang paling benar. Gimana sih kamu tuh? Enggak, Ma. Pokoknya apapun gimana ceritanya Riri nggak mau. Riri nggak setuju Mama ngundang mereka. Riri, Mama. Ini ada apa sih? Berisik banget. Kedengeran loh sampai depan. Enggak, Mas. Mama tuh dari tadi ngotot mau ngundang keluarganya Bu Wiryo untuk datang ke acara syukurannya Abian. Aku nggak mau. Tujuan Mama tuh ngundang si Wiryo itu, ya, biar dia lihat tuh keluarga kita betapa harmonisnya, ya kan? Senang, bahagia, biar dia panas. Udah deh, pokoknya nurut aja deh sama Mama deh. Lagian ya, satu lagi, biar tidak ada yang bisa menghancurkan keluarga kita. Itu yang paling penting. Coba deh Mama pikir. Kalau semisalnya Bu Wiryo datang, pasti Saka, Dita juga datang. Mama nggak inget acara 7 bulanan Riri kemarin kayak gimana, berantakan kayak gitu gara-gara Dita. Riri nggak mau ah. Tetap Riri nggak mau. Shh, udah Ri, nurut. Kamu habis dari mana? Iya, aku habis dari Objin lah. Biasa. Oh, jadi Saka nggak bisa nganter kamu lagi? Makanya kamu pergi ke sini sama sepupu kamu. Kamu kan tahu ya, sekarang itu Saka udah jadi CEO dari Wiryo Group. Jadi ya Saka pasti sibuk.
Dan aku sebagai istri yang mandiri ya, aku nggak akan ngerepotin suami aku. Ayo Putra. Aku pengen bikin Saka sadar seperti apa istri dia yang sebenarnya. Ya udah deh. Sekarang kita ambil jalan tengah aja, ya. Kita undang mereka, tapi dengan satu syarat. Saka nggak boleh bawa Dita. Gimana? Oke. Tapi Pak, Ariana sama Om Kusuma diundang kan? Ngapain sih undang mereka? Ya nggak enak dong Pak, kan tetangga depan rumah kita. Galvin, gak enak apa sih, dienakin aja. Ngapain sih ngundang Kusuma sama Ariana itu? Mereka tuh gak penting. Enggak, Ma. Kali ini Riri harus setuju sama Mas Galvin. Seperti kata Mama tadi, kalau misalnya kita harus menonjolkan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga Wijaya. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya Bu Wiryo diundang, kenapa Pak Kusuma dan Ariana nggak diundang? Ya diundang aja, Ma. Arin, bagaimana sayang? Kerjaan kamu hari ini lancar semua? Aman semua. Rin, papi kepikiran terus ini tentang tawaran Saka untuk invest di perusahaan kamu. Memang awalnya papi bilang papi akan mendukung semua keputusan Arin. Tapi papi pikir lagi, papi berubah. Apa nggak sebaiknya aja, Rin, kamu tolak tawaran si Saka itu? Saya mau bicara sama Ibu. Bicara soal apa, Dante? Saya mau minta hak lebih banyak atas perusahaan dan harta peninggalan ayah saya. Saya ingin menjadi pemilik perusahaan. Bukannya seharusnya seperti itu kan, Bu? Saya ini anak kandung ayah saya. Jadi seharusnya yang berhak mendapatkan posisi itu saya, bukan Ibu. Ayah kamu kan sudah membagikan hartanya seadil-adilnya. Bahkan sudah diperkuat oleh akte notaris. Apalagi, Dante? Seadil mungkin. Adil dari mana, Bu? Ayah kamu tuh tidak menyerahkan perusahaannya sama kamu karena dia tahu kamu tuh masih perlu banyak belajar. Menjadi seorang pemimpin perusahaan itu tidak mudah. Apalagi sifat kamu yang masih kekanak-kanakan seperti ini. Bisa hancur perusahaan kalau kamu yang pegang. Kesel banget tau gak aku sama si Dinda itu. Mukanya aja sok manis, sok baik, mukanya dimelas-melasin. Padahal hatinya tuh busuk tau gak? Udahlah sayang, jangan gara-gara orang itu mood kamu jadi rusak loh. Mendingan kamu sekarang pulang ya. Oke? Tadi kan alasan kamu cuma belanja sebentar doang habis dari RS. Pulang sih, aku tuh sebenarnya masih belum mau pulang, aku tuh masih kangen sama kamu. Tapi kalau emang aku harus pulang, ya udah. Tapi kamu peluk aku dulu ya. Sini, peluk dia.
Bu Dita. Bu Dita kemana aja? Saya cari-cari dari tadi. Apaan sih pakai nanya-nanya? Saya tuh habis belanja nih, nggak lihat apa belanjaannya. Lagian saya mau nyari angin sebentar juga emang nggak boleh. Udah deh, jangan banyak nanya ya. Nih, bawain. Oh iya. Sebenarnya Arin tuh udah ada plan nih untuk buka cabang baru. Dan Arin juga udah ngajuin proposal ke partner yang nantinya pengen ngurusin cabang baru ini. Jadi sebenarnya kalau Arin boleh jujur, ini memang tawarannya Mas Saka pas banget waktunya, Pi, buat Arin. Arin, kalau Arin hanya butuh properti, Arin bisa ambil dari Suma Group. Hah? Papi punya lokasi yang pasti cocok dengan lokasi yang rencana untuk kantor Ariana Glow kamu yang baru ini lokasinya. Bisa Papi urus semuanya. Nggak perlu kamu harus minta-minta ke Saka. Kalau hanya itu Papi bisa. Aku sebenarnya nggak mau sih terus-terusan menerima bantuan dari Papi. Tapi kayaknya Papi benar-benar nggak suka kalau aku ngejalin hubungan sama Mas Saka. Walaupun emang cuma masalah pekerjaan. Arin percaya sama papinya sayangnya. Arin batalkan kerjasama Arin dengan si Saka itu. Percaya sama papi, papi akan urus semuanya. Ya udah, Arin coba omongin ya sama Mas Saka, Arin batalin. Nah, seperti ini baru bagus. Dengar ya Bu, yang Anda harus ingat, Anda ini hanyalah seorang ibu tiri. Jadi Anda nggak berhak ngejat saya seperti itu. Tanpa ayah saya, Anda itu bukan siapa-siapa. Dante, jaga mulut kamu ya. Kamu nggak bisa ngomong kayak gitu sama ibu. Anda nggak usah ikut campur urusan saya sama dia. Meskipun Bu Wiryo itu ibu tiri kamu, tapi dia itu ibu kamu juga, Dante. Sekarang kamu minta maaf. Buat apa saya minta maaf? Karena emang kenyataannya seperti itu, Saka. Buat apa? Saya bilang kamu minta maaf, ya. Kamu jangan kayak anak kecil, Dante. Udah, Saka udah. Mas, aku dari tadi ngelis undangan, terus ini list undangannya udah ready. Cuman ada beberapa undangan yang bisa aku kirim pakai email, jadi biar lebih fleksibel. Tapi kayaknya ada beberapa orang yang harus pakai undangan fisik, jadi aku butuh kurir buat nganterin. Oke, kalau gitu kurir kantor aku suruh standby di sini aja ya. Oke. Terus undangan yang untuk Om Kusuma dan Ariana diantar langsung aja ke rumahnya, kan tetangga. Itu mah alasan kamu aja biar kamu bisa ketemu sama Ariana kan.